Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga kalian tetap sehat dan semangat belajar pagi hari ini. Sebelum memulai belajarnya, alangkah baiknya untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita pagi hari ini yaitu membahas materi tentang fungsi eksponensial. Terdapat 2 poin yang akan kita bahas. Yang pertama ada definisi eksponen, yang kedua ada sifat-sifat eksponen. Untuk poin yang pertama yaitu definisi eksponen. Apa itu definisi dari eksponen? Eksponen atau pangkat adalah bentuk perkalian dengan bilangan yang sama secara berulang-ulang. Misalkan A adalah bilangan real dan N adalah bilangan bulat positif, maka notasi A pangkat N itu menyatakan hasil kali bilangan A sebanyak N faktor dan dapat ditulis A pangkat N sama dengan A kali A kali A sebanyak N faktor, dengan A adalah basis bilangan atau bilangan pokok dan N adalah pangkat atau eksponen. Contohnya 3 pangkat 2 sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9. Perlu diingat bahwa 3 pangkat 2 berarti perkalian berulang 3 sebanyak 2 kali. 3 kali 3 seperti itu, bukan 3 dikali 2 seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu sifat-sifat eksponen. Terdapat 8 sifat eksponen. Untuk yang sifat pertama yaitu A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi untuk perkalian bilangan berpangkat itu pangkatnya dijumlahkan. Contohnya 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 2 tambah 4 sama dengan 2 pangkat 6 sama dengan 64. Untuk sifat kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurangi N. Jadi untuk pengurangan bilangan berpangkat itu pangkatnya dikurangi. Contohnya 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 4 itu sama dengan 5 pangkat 6 kurangi 4 sama dengan 5 pangkat 2 sama dengan 25. Untuk sifat ketiga, itu ada A pangkat M dipangkatkan N. Itu sama dengan A pangkat M dikali N. Jadi apabila ada bilangan pangkat dipangkatkan lagi, itu sama dengan pangkatnya dikalikan. Contohnya, 3 pangkat 2 dipangkatkan 2 sama dengan 3 pangkat 2 dikali 2 sama dengan 3 pangkat 4 sama dengan 81. Yang keempat, itu ada A kali B dipangkatkan N sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. Contohnya 5 kali 4 dipangkatkan 2 itu berarti 5 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2 sama dengan 25 dikali 16 sama dengan 400. Sifat yang kelima, A per B dipangkatkan M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Contohnya 2 per 3 dipangkatkan 2, itu berarti 2 pangkat 2 per 3 pangkat 2 sama dengan 4 per 9. Sifat yang keenam, A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi bilangan berapapun apabila dipangkatkan 0 sama dengan 1. Contohnya 9 pangkat 0 sama dengan 1. Sifat yang ketujuh, A pangkat negatif M sama dengan 1 per A pangkat M. Jadi apabila ada bilangan pangkat tetapi pangkatnya itu negatif, maka dapat diubah menjadi pangkat positif apabila diubah menjadi penyebut. Contohnya 5 pangkat negatif 3 sama dengan 1 per 5 pangkat 3 sama dengan 1 per 125. Sifat yang ke-8 itu ada akar N dari A pangkat M sama dengan A pangkat M per N.
Contohnya, akar 2 dari 4 pangkat 3 sama dengan 4 pangkat 3 per 2. Untuk selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, tentukan hasilnya. Yang poin A ada 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 4. Itu sama dengan pangkatnya yang pertama dijumlahkan terlebih dahulu untuk perkalian. Berarti 3 pangkat 2 ditambah 3 tambah 4. Jadinya 3 pangkat 9 per 3 pangkat 3. Jadinya 3 pangkat 9 per 3 pangkat 3. Berhubung ini pembagian, maka berdasarkan sifat, pangkatnya dikurangi. Jadi 3 pangkat 9 kurangi 3. Menjadi 3 pangkat 6 sama dengan 729. Untuk yang poin B, 4 pangkat 2 dipangkatkan 3. Menurut sifat yang tadi, apabila ada bilangan berpangkat, dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikali. Berarti 4 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 4 pangkat 6, sama dengan 4096. Poin yang C, 2 per 5 dipangkatkan 3, itu berarti 2 pangkat 3 per 5 pangkat 3, sama dengan 8 per 125. Untuk contoh soal yang kedua, itu nyatakan 2 pangkat min 2 X, Y pangkat min 4 dalam bentuk pangkat positif. Caranya, yang 2 pangkat min 2 dijadikan pangkat positif menjadi 1 per 2 pangkat 2, yang X masih utuh, yang Y pangkat min 4 menjadi 1 per Y pangkat 4, lalu dikalikan 1 kali X kali 1 sama dengan X, yang bawah 2 pangkat 2 dikali Y pangkat 4. Maka menjadi X per 4 Y pangkat 4. Contoh yang ketiga, itu sederhanakan bentuk eksponen berikut. Ada M pangkat 2N per 2 dikali 4 M pangkat 3N per M. Untuk penyelesaiannya, kita kalikan terlebih dahulu M pangkat 2 dikali N dikali 4 dikali M pangkat 3 dikali N. Titik di sini berarti perkalian untuk membedakan antara X dan perkalian itu lebih mudah menggunakan titik untuk tanda perkalian. Lalu untuk angka ditaruh di depan, jadi 4 dikali M pangkat 2 dikali M pangkat 3 dikali N per 2 pangkat M. Untuk 4-nya diubah menjadi 2 pangkat 2, lalu M pangkat 2 dikali M pangkat 3, maka pangkatnya dijumlahkan. Berarti M pangkat 2 tambah 3, menjadi M pangkat 5. Lalu N itu kan N pangkat 1, N pangkat 1 dikali N pangkat 1, maka menjadi N pangkat 1 tambah 1, menjadi N pangkat 2. Maka akan menghasilkan 2 pangkat 2 kali M pangkat 5 kali N pangkat 2 per 2M. Untuk yang 2 pangkat 2 dibagi 2 menjadi 2 pangkat 2 kurangi 1. Untuk yang M pangkat 5 per M itu menjadi M pangkat 5 kurangi 1. Untuk N kuadrat masih utuh. Maka hasilnya 2 M pangkat 4 N kuadrat. Lalu ini ada latihan soal, silahkan dikerjakan di selembar folio, lalu difoto, dikumpulkan. Sekian materi dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Pesan Ibu, kalian tetap semangat dan rajin belajar. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.